Sowon terkejut melihat Hena berada di kamar Yul. Ia mendudukkan mereka berdua dan bertanya, apakah mereka merencanakan sesuatu yang mencurigakan malam sebelumnya. Sementara Hena meminta Yul untuk merahasiakan perubahannya menjadi anjing. Bersama-sama, Hena dan Yul mengarang kebohongan. Sowon nampaknya telah mempercayai kebohongan itu. Sowon meminta Hena untuk merahasiakan fakta bahwa ia adalah paman Yul. Hena pamit dan pergi ke klinik hewan Wutek yang menceritakan kejadian malam sebelumnya dan Yuna memarahi adiknya karena ceroboh membocorkan rahasia. Sementara itu, Sowon menyiapkan sarapan untuk Yul sebelum berangkat sekolah. Yuna mengantar Hena ke sekolah dan meminta Hena untuk memberikan gantungan kunci anjing kepada Sowon agar rasa takutnya pada anjing berkurang. Yuna mengatakan bahwa jika Sowon menyimpan gantungan kunci itu, ia akan terbiasa dengan perasaan hewan berbulu itu, sehingga Hena dapat dengan mudah menghilangkan kutukan itu. Hena yakin bahwa Sowon tidak akan setuju untuk menyimpan gantungan kunci itu, tetapi Yuna memintanya untuk mencoba. Dalam perjalanannya ke kantor, Bokyo melihat Hena memegang gantungan kunci dan berbicara kepadanya tentang betapa dia menyukai anjing. Mereka berjalan masuk ke dalam sekolah dan Sowon memperhatikan mereka dari jauh. Nona Yun meminta Sowon untuk ikut jalan-jalan dan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mempercayainya dengan sebuah rahasia. Dia menceritakan rahasianya sendiri dan meminta guru matematika untuk menceritakan sebuah rahasia kepadanya. Sowon merasa aneh dengan percakapan itu dan meminta Nona Yun untuk pergi. Wakil kepala sekolah membawa anjing putrinya Mandek ke kantor hari itu dan menitipkannya di ruang guru. Wakil kepala sekolah menyatakan bahwa Mandek tidak terbiasa dengan tempat tertutup. Ia meminta Sowon untuk mengambil mangkuk makan dan makanan Mandek dari mobilnya. Sowon diminta untuk memberi makan anjingnya juga dan ia sangat takut untuk melakukannya. Ia akhirnya menyelinap ke ruang guru dari pintu belakang dan mengisi mangkuk makanan Mandek tanpa suara. Namun, anjing itu mendengar makanannya dijatuhkan ke dalam mangkuk dan mengejarnya. Sowon membelakangi Mandek, tetapi dia tidak menyadari bahwa anjing itu berlari ke arahnya. Hena mendorong Sowon agar tidak menghalangi Mandek dan mengatakan bahwa dia akan terlambat ke kelas. Sowon menyadari bagaimana Hena berusaha menyelamatkannya agar tidak bertemu Mandek. Sepanjang hari, Sowon menghindari memasuki ruang staf karena Mandek sedang beristirahat di sana. Hena mengetahui bahwa Mandek telah pulang dan mencoba memberitahu Sowon tentang hal itu. Ia keluar dari kelas Mandek dan berpura-pura berbicara dengan seseorang di telepon. Ia mencoba memberitahu Sowon bahwa Mandek telah pergi dan di ruang guru kosong. Setelah kelasnya selesai, Sowon akhirnya pergi ke ruang guru untuk pertama kalinya dan beristirahat di kursinya. Tiba-tiba, Hena mengetahui bahwa wakil kepala sekolah telah kembali ke sekolah bersama anjingnya. Ia mencoba bergegas ke ruang guru untuk memberitahu Sowon, tetapi menyadari bahwa Sowon telah melompat ke atas meja untuk menjauh dari Mandek. Ia segera mengambil anjing itu dan menjauhkannya dari Sowon. Hena berbohong kepada guru-guru lain dan memberitahu mereka bahwa Sowon ada di meja untuk memperbaiki alat penyiram. Sowon setuju dengan Hena dan menyatakan bahwa akan sangat lucu jika seorang pria dewasa takut kepada anjing. Sowon menghela napas lega, berterima kasih kepada Hena karena telah menyelamatkannya. Kilas balik menunjukkan bagaimana Sowon telah jatuh cinta pada Hena sejak ia bergabung dengan Garam High School sebagai guru. Sepulang sekolah, Sowon bertemu dengan Hena. Sowon berterima kasih kepada Hena karena telah menyelamatkannya dari Mandek sepanjang hari. Dan Hena mengungkapkan bahwa ia tahu Sowon takut pada anjing dan hanya ingin membantunya. Sowon membenarkan rasa takutnya. Lalu Hena memberikan gantungan kunci anjing di tasnya dan mengatakan bahwa itu bisa menjadi cara yang baik baginya untuk mengatasi rasa takutnya. Singkat cerita, Sowon bergabung dengan Bokyeong di hutan. Bokyeong memperhatikan gantungan kunci anjing itu dan bertanya kepada Sowon tentang hal itu. Sowon mengabaikan pertanyaan itu dan bertanya-tanya mengapa Bokyeong tinggal di hutan alih-alih tinggal di rumah seperti orang lain. Bokyeong memberitahu Sowon bahwa ia sedang menunggu untuk menyelesaikan suatu tugas dan berada di hutan selama kurun waktu tersebut. Keesokan harinya, Bokyeong pergi ke ruang bawah tanah yang teduh di dekat sekolah dan memasuki ruang yang tampak seperti ruangan tersembunyi. Ia membuka peti dan mengangkat kain yang menyerupai kain yang dikenakan orang-orang di era Joseon. Sementara itu, para guru diundang ke pesta pernikahan rekan-rekan mereka. Para guru itu mendiskusikan bagaimana pernikahan itu diadakan di lokasi terpencil dan mereka harus naik bus untuk pergi ke sana. Songyi meminta Bokyeong dan Hena untuk pergi ke toko souvenir untuk membeli hadiah pernikahan atas nama guru. Sowon dan Hena menghabiskan waktu bersenang-senang di mall dan akhirnya membeli baju tidur pasangan sebagai hadiah pernikahan. Hena memberitahu Sowon bahwa ia ingin mampir ke apotek untuk membeli obat untuk perjalanan bus karena ia memiliki beberapa alergi. Sowon menawarkan untuk membawa mobil ke lokasi pernikahan dan memintanya untuk ikut.
Keesokan paginya, Hena berpakaian untuk menghadiri pernikahan dengan bantuan Yuna.